Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran saya tertarik dengan gagasan Pak Abdurrahman. Beliau pernah dengan kawan-kawan guru, aku saiki ndelok YouTube iku kok sing monggo aku perlu diringekno guru mas. Nah, perasaku cukup YouTube iku video sing nang kono iku disetel bareng-bareng nyiap yo enak iso pesantren Mas ini motonya antara lain berakidah soleh, beramal soleh, berilmu manfaat, berakhlak karimah. Itu jadi moto yang terlaksana di pesantren ini. Lebih-lebih akidah shahihah di pesantren seluruh Indonesia kali mengajarkan Kitabut Tauhid itu karangan Syekh Abdul Wahab, sehingga di Indonesia terkenal orang-orang yang mengikuti kitab-kitab beliau dalam mengajarkan agama itu disebut Wahabi. Dari namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam ilmu nahwu penisbat itu harus ambil dari nama yang bersangkutan yang tidak jumbo babur yang lain ya. Kalau Muhammad itu kan banyak sekali ya Pak nama Muhammad. Kalau diambil dari nama Muhammad mestinya Muhammadi gitu. Muhammad bin Abdul Wahab, tapi diambil yang lain-lain ya. Nama Abdul iboh Allah Abdullah
Jabbar Abdul Haimin. Itu kalau menisbatkan, ya, menyandarkan dengan ya nisbah, maka diambil sesudah karena kalau Muhammad itu hampir dipastikan nanti menyasar kepada Abdul Wahab menjadi Wahabi, mungkin Abdul Rahman jadi apa? Rahmani, Abdul Rahim, Muhaimin. Nama-nama Allah itu tidak boleh selain Allah. Sehingga kalau ada sifat Allah, maka harus itu susahnya kalau di kita, ya, mesti keliru jadinya gitu. Misalnya Abdul Rahim menjadi apa? Durakin, ya. Abdul Razak jadi Duraja. Di memanggil nama itu yang betul sesungguhnya pakai betul, nah gitu. Ya ilah Jawa ini sing keliru apa piye ngono iku. Ada kesulitan tersebut. Nah, saya juga ada benernya Pak Abdul Rahman itu. Atau diskusi tinggal kita. Nah, termasuk saya menggunakan ini siapkan juga untuk masuk dalam kategori moto yang harus terlaksana, yaitu adanya isu-isu yang kemudian menyebar, ya, bahwa Indonesiaannya begitu, dan supaya tetapi 6 agama Indonesia ada diizinkan, agama itu harus disebut-sebut supaya toleransi, supaya mengindonesia. Dan isu degradasi, nengno aku kemat ada paus, diterima dengan kebesaran di masjid apa, dan itu dikemas supaya ketika waktu teks sing mlaku nak bisa gue tokoh Katolik internasional sing teko nang supaya nyaman, kira-kira iku buta ngono
umumnya kalau tokoh yang memulai, tokoh di bawah ngikuti. Iya, juga begitu. Padahal karena punya ini, ketika kita melakukan sama orang lain, berarti kita itu keyakinan yang ada, kepercayaan yang ada. Nah, seperti setuju itu, coba lihat. Ini salah satu di kalangan dia, umumnya kalangan Muhammad itu menyetujui haramnya salam antar dengan pertimbangan akidah. Ada yang kemudian membuat itu bukan tubuh mempengaruhi dosa ketauhidan begitu. Toleransi maknanya dia yang bersangkutan tanpa memusuhi dinukum, silahkan kamu toh ini kami juga begitu. Itu ketika Rasulullah didatangi utusan Quraisy untuk konstis. Jadi cek kami yo orang yang datang itu apa jawabnya? Kok amat ibadah sebagaimana yang engkau ibadah. Sekarang itu ibadah atau tidak? Jelas. Islam diajarkan sampai Nabi Muhammad dan satu tuntutan. Jadi ini mengandung kepercayaan. Sedangkan huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Misal ikhwan ya sudah betul begitu. Sebagai guru jangan dimiliki sendiri, harus ditularkan sebagai pengajar. Ada dalam teori benar begitu dan yang itu bahaya. Jadi begitu itu ada gejala harus cepat ketika dibiarkan di mana itu budaya sepertinya itu kebenaran. Tidak tahu karena apa? Saya rasa Soeharto
wis temenan ngono usah. Iya, ini seluruh tokoh lu kok isi tepat ngono Allah Syekh Al-Azhar berkunjung nang salame nganggo salam kedua. Wong sing gak cemburu ya yo wong fanatik nang bener itu ya ngisor iku lur ya wetan lawan bener kudu fanatik aja mesti fanatik loro tambah loro pira ya kena 6 bener ya loro tambah loro papa gamane Allah itu mek sitok sejak Allah ngetno menungso nang bumi gak ono liyane ya ini Islam seperti ini menurut saya perlu dukung supaya kokoh. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Imani sebagian dan menurut Quran orang yang nyam-nyam begitu. Jadi agama Islam itu pakai datang secara utuh ya jadi onder lagi kata itu sehingga nanti suatu mobil misalnya karena mungkin suku cadangnya pas seperti orang yang memang bisa dipakai merek sudah barang itu petunjuk praktis dan apa petunjuk praktis bikin suatu hasil berusaha. Jadi tidak itu kafirun haqqan kalau ambil sebagian dikatakan al kafirun haqqan orang-orang yang kafir haqqan sejati kafir tulen nek gak dipek kabeh sebagian dipek mendukung kepentingan ya di mergo kepentingan jadi maksud wah cara asatidah ada 3
yang berdoa bukan tidak entah teman-teman kita yang lain punya dalil sendiri barangkali kita hormati itu. Kalau yang non-muslim mengucapkan salam, kita berupaya untuk cuma di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita Jelas ya, terdengar. Ayo. mengamati di media sosial beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini ada sedikit kegaduhan dalam tanda kutip di kalangan pemuka-pemuka agama, di kalangan ormas-ormas keagamaan. Kenapa terjadi makanya itu? Kalau boleh kita katakan persoalan-persoalan yang timbul, yaitu adanya fatwa dari majelis ulama terkait dengan salam lintas agama. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kegiatan Forum Ijtima Ulama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan di Bangka Belitung tanggal 29 sampai 31 Mei 2024 kemarin, di mana salah satu hasil dari Forum Ijtima Ulama itu adalah terkait dengan pelarangan salam lintas. Ya alhamdulillah, majelis ulama ini masih lurus ya, isek jejeg, sek nonggone as-siratal mustaqim. Dan majelis yang namanya majelis jadi himpunan yang mewakili beberapa ulama yang ada di organisasi Islam terkemuka di Indonesia ini. Mereka masih betul-betul punya pemahaman yang sahih ya, sehingga mereka sangat cemburu jika agamanya ini degradasi begitu, dibikin tambar gitu. Lihat apa itu salam lintas agama? Salam lintas agama adalah pengucapan salam khususnya oleh orang Islam dengan mengucapkan salam secara khusus. Misalnya dalam satu pertemuan yang berbicara adalah Islam, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dilanjutkan dengan salam menggunakan salam agama orang lain. Lalu setelah itu dia mengatakan salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, kemudian mengucapkan Om Swastiastu, kemudian Didong. Anak agama yang diakui resmi di Indonesia memang memiliki salam sendiri-sendiri. Nah, majelis ulama ketika melaksanakan kegiatan di Bangka Belitung menelurkan sebuah putusan yang dapat dikatakan putusan yang jadi ijtima'nya itu di Bangka Belitung. Belum lama, sekitar Maret barangkali ya, 2024 ya. Saya bacakan saja beberapa putusan supaya menangkap bisa. Bunyi fatwa Majelis Ulama tentang salam lintas agama. 1. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyatakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan moderasi beragama, bukanlah makna toleransi
pengucapan salam merupakan doa yang bersifat kemudian. Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam agama lain. 3. Pengucapan salam yang berpotensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Keempat, pengucapan salam dengan cara menyatakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi atau moderasi beragama. Kelima, terakhir, dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam Assalamualaikum dan seterusnya, atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampur adukan dengan salam doa agama lain seperti selamat pagi. Maka apa yang sekalian berdasarkan istimewa ulama yang dilakukan oleh putusan Majelis Ulama serta Majelis Ulama tanggal 30 Mei 2024, yang pertama, pengucapan salam oleh orang Islam dalam satu kegiatan menyatakan salam-salam agama lain adalah haram hukumnya. Seperti tadi ketika ceramah sambutan yang menyampaikan sambutan ini adalah orang Islam, tapi demi toleransi dan demi moderasi beragama, lalu dia menyebutkan salam agama lain. Kalau dari tokoh selain Islam kok tidak saya lihat latah begitu ya, umpama gak ngono ya gak paten jane, artine gak njaluk ngono kaya paus iki di salami diwambungi apa bun-bunane kok mentoh lho. Lah iku Nazarudin iku tokoh gak kaliber ketengan ya. Dibandingkan dulu Pak Yai Najib pernah ke Italia kan, kok kawan alumni ada yang masih menyimpan loh gambarnya. Beliau datang ke sana untuk kepentingan koperasi. Iya, dia biasa-biasa gitu. Jadi tidak kemudian membungkuk-bungkuk terus nyucuk. Ini ketemu besok wae lah oleh. Ya, ketemu mbek kucing ngono ya oleh. Mana itu ya dalam kepentingan duniawi itu boleh. Ya, ketemu mbek kadal, ya kena wae. Enggak apa-apa. Dalam rangka muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut akidah itu jangan. Ini bukan soal remeh. Orang Islam punya cemburu tinggi, menodai, mengotori agama Allah itu. Itu namanya lubsul haq bil batil. Ya, yang hak dicampur dengan yang batil. Jadi yang benar itu harus tunggal, karena Allah tunggal. Ya. Yabtaghi ghairul islami dina, kalau ambil agama selain Islam falan yuqbala minhu, tidak akan. Lang itu menafikan total, tidak akan. Seperti Allah menantang orang-orang kafir untuk membuat satu surah, faktu bi suratin min mithli. Ya tentu orang yang ahli bahasa menilai itu memenuhi apa namanya kaidah-kaidah bahasa apa tidak. Yang bikin ayat seperti Al-Quran begitu, kata firman Allah, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak
tidak berbuat, gak gawe Quran, mbek dakwah syuhada, mengajak siapa saja yang sekiranya bisa. Kalau kamu tidak berbuat, walan taf'alu, dan kamu tidak akan bisa berbuat. Fattaqun nar, takutlah neraka karena kamu menentang kebenaran, petunjuk dari yang membuat alam ini. Allati fattaqun nar allati apa itu? Uiddat lil muttaqin atau fattaqun nar allati waquduha. Iya. Tidak ada yang mampu, karena tidak mungkin mampu. Ketika kita dilantik begitu ya dalam suatu organisasi, misalnya NU, Muhammadiyah, munggah panggung KB, apa yang mereka nyatakan? Raditu billahi robba, aku rela dengan Allah sebagai Tuhan, wabil islami, dan dengan Islam seutuhnya, karena kita diperintah itu masuk Islam seutuhnya itu untuk hulu fisilmi apa kafah total, jangan gaduh-gaduh gitu ya. Salah harus duwe dhewe ya, dene kono nganggo itu ya sakarepne umane niku agamane ngono. Terus kita latah, kita nggak tahu karena tidak pede ya, khawatir dianggap tidak toleransi dan lain sebagainya. Itu takut bayang-bayang sendiri namanya itu ya, padahal mereka tidak memerlukan seperti itu ya. Ngomong-ngomong itu gak dianggap anti agama lain. Memang kita anti loh agama lain itu, karena yang benar yang satu ini yang kita yakini. Tidak apa-apa, undang-undang kita menjamin begitu. Kita juga berpegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kemudian Om Swastiastu. Kemudian juga di Dongkyang. Di Dongkyang itu adalah salam orang Hindu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 6 ucapan salam ini ada 3 ucapan yang mengandung doa. Ini selain daripada Assalamualaikum. Ya, jadi kalau Assalamualaikum jelas doa, mendoakan setiap yang bertemu selamat. Ini yang pertama, karena orang kalau sudah selamat ya selamat, dan setelah selamat mendapat kasih sayang atau rahmat warahmatullah, dan selamatnya dan datangnya rahmat itu kemudian muncul setelah itu berkah, ziyadatul khair, dari selamat dikasihani dan kemudian melimpah berkah. Doa betul itu ya. Nah, dari salam itu kalau selamat pagi itu doa, tapi siapa saja kan boleh. Selamat sore, selamat malam. Cuma ada yang guyonan, iku sing didongakno wonge tak isuke. Selamat pagi iku sing didongakno sapa? Isuke selamat malam. Sing cara Inggrise good apa pagi itu? Good morning. Terus good malamnya itu apa? Ya pokoknya good kabeh. Nek wong Arab sobahul khair apa? Sobahun nur, sobahus surur.
Ya itu istilah ya, maksudnya di pagi hari mudah-mudahan memperoleh apa? Nah, kalau begitu saja tidak doa menurut agama tertentu tidak apa-apa. Ada, saya melihat di antara tokoh itu ada yang assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera untuk semuanya. Nah, mungkin ini menganggap doa yang masih umum. Nanti mungkin di season berikutnya saya ingin yang tidak bersifat ngeleh omongan wong rini, tapi saya siapkan betul-betul pelajaran salam di dalam Islam yang rinci insya Allah dari tafsir Al-Qurtubi yang saya melihat, dan ada maudhu kitab yang memang sengaja mengurai tentang ucapan selamat, dan istimewa sekali. Rasulullah datang ke Madinah itu yang dibawa 4, afsus salam, sebar salam, dan kemudian Rasul mengajarkan secara rinci liyusallimas shaghiru 'alal kabir, yang muda mengucapkan selamat kepada yang tua. Lalu diurai dalam syarah itu, shaghir itu bisa shaghirul ilmi, kabir itu bisa kabirul ilmi, walaupun masih muda tapi ilmunya lebih banyak gitu, dan seterusnya. Kemudian diurai juga salam-salam lokal setempat dan salam dari agama yang ada, ya. Dan kemudian bagaimana tuntunan salam itu menurut Islam. Apa ucapan yang berdoa itu? Yang pertama adalah namo buddhaya. Namo buddhaya artinya apa? Terpujilah sang Buddha. Nah, namo budaya itu betul-betul dari agama Buddha itu, ya. Jadi menyebut keselamatan dari Tuhannya, jelas itu. Kok mentolo wong Islam menjadi salam itu. Kemudian yang kedua, salam itu Om Swastiastu. Om Swastiastu artinya semoga dalam keadaan selamat atas karunia dan diam jiwa. Sebenarnya bukan Om tapi Aom. Aom itu adalah A untuk berlawanan, O itu untuk Krishna, kemudian M itu untuk dewa. Jadi ada betul-betul ajaran suatu agama. Lu kok mentolo wong Islam sing misale ya setia di agama, kok nekakno doa sing midin agama apa liya, ya, itu bisa diragukan, sehingga majelis ulama dalam fatwanya itu menyatakan haram. Dan haram bukan haram remeh, tapi dari aspek akidah. Ketiga yang dikatakan dengan ibu yang disebut dengan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Maka Allah ingin supaya lebih mudah dan disebut dengan Om Swastiastu. Nah, kemudian dikaitkan dengan ditambah lagi dengan salam yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf waktu tidak berani mengucapkan ini. Kenapa? Takut salah. Coba bapak-bapak perhatikan saja pejabat-pejabat kita yang salah daya ini dibandingkan salah ini. Kadang-kadang ada juga cermin juga. Jawabannya harus, padahal jawabannya mesti harus A, bukan H. Dan ini bukan bahasa Dayak, tapi bahasa Dayak Kalimantan Barat. Kalbar, K dibaca, gulungan bahasa Dayak apa artinya K dibaca? K dibaca adalah nama dewa. Dewa menunggu masyarakat dari. Nah, karena itu orang sekalian, ketika fatwa ini disampaikan oleh majelis ulama, memang berbeda
ini sebagai bentuk salam toleransi antar umat beragama. Maka ketika kalian dari Al-Azhar dan Tabligh Indonesia bertemu dengan Menteri Agama, beliau juga mengucapkan 6 salam ini. Iya. Siapa itu namanya Menteri Agama kita itu? Yakub apa? Stakuf ya. Pamer. Namanya Syekh Al-Azhar. Ya. Dengan apa? PD-nya. Tidak tahu Syekh Azhar diem saja. Kalau dulu Al-Azhar yang terdahulu itu betul-betul koreksi ya, di dalam forum untuk menunjukkan itu tidak benar ya. Kalau ada pejabat di mana ini dan sempat mengeluarkan surat edaran bahwa untuk toleransi antar umat beragama dan demi menjadi kerukunan, maka dianjurkan salam itu diawali dengan membaca salam masing-masing umat beragama, sehingga pejabat itu ketika memberikan sambutan peringatan Maulid Nabi mengucapkan salam ini, padahal di sana tidak ada yang muslim. Nah, Bapak Ibu kalian Muhammadiyah lewat Pak Anwar Abbas sebagai wakil ketua Majelis Ulama dan wakil ketua PBI Muhammadiyah, beliau berpendapat bahwa fatwa dari Majelis Ulama ini terkait dengan haramnya pengucapan salam lintas agama ini adalah benar demi untuk apa? Menjaga ibadah dan akidah umat. Kenapa? Karena dalam Islam yang namanya salam itu, apalagi kalau kita sebut lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah merupakan doa dari kita kepada saudara kita. Dan dalam Islam doa itu adalah doa bukan ibadah. Doa itu adalah bentuk otak yang merupakan ibadah. Maka dengan demikian, ketika kita mengucapkan salam itu, dia bernilai ibadah. Nah, dari Allah agama ini selain Islam, 3 tadi yang di sana mengandung unsur doa. Kalau Kristen, Katolik maupun Protestan hanya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Protestan, kalau Katolik mengucapkan salam, artinya selamat, damai dalam bahasa yang disebut dengan bahasa Yunani. Jadi salam itu hampir seperti bahasa Arab ya Pak. Salam itu doa keselamatan. Ini salam dari agama Yahudi ya. Tapi Buddha, Konghucu dan Hindu itu ketiganya mengandung unsur doa. Dan alhamdulillah di lingkungan pembelajaran Muhammadiyah ketika menyampaikan sambutan-sambutan salamnya biasanya salam secara khusus dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kalau ada yang muslim kita mengatakan selamat pagi atau selamat siang. Yang itu salam lokal seperti soba khusuru, soba honor, selamat pagi, selamat siang, itu tidak ciptaan agama tapi ciptaan lokal. Saya kira kalau itu tidak menodai akidah. Selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tambahan yang lain. Bukan tidak toleran, bukan tidak moderasi dalam beragama. Kita sama toleran dan toleransi dalam persyaratan Muhammadiyah tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi dipraktikkan dalam pemahaman secara. Karena banyak kita mendengar orang yang mengucapkan demi toleransi, tapi ternyata apa? Ada yang mengajikan di atau ustaznya yang
Jadi ucapan salam lintas agama ini memang menimbulkan kontroversi di kalangan iman, juga di kalangan agama lain. Tapi kita silakan saja, mau pakai silahkan, tidak pun silahkan, tergantung pada keyakinan kita masing-masing. Dan kita di lingkungan persaudaraan Muhammadiyah memahami sepenuhnya bahwa salam dalam Islam itu adalah bernilai ibadah, dan salam agama yang tadi kita sebutkan ada di antaranya juga yang bernilai doa, dan doa kita untuk ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tinggalkan perjalanan terkait ini. Kita akan mengingatkan bagaimana salam dalam Islam. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum bi tahiyyatin faqulu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana 'ala kulli shay'in qadir." Dan apabila kamu dihormati dengan salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ayat 86 surah An-Nisa ini memberikan tuntunan kepada kita tentang etika dalam salam. Yaitu apa? Yaitu apabila orang mengucapkan salam kepada kita, dalam arti sesama muslim mengucapkan salam, maka kata Allah, hendaknya kata Allah balas salamnya itu dengan yang lebih baik atau umpamanya. Ya, jadi mengucapkan salam itu sunnah, tidak wajib, tetapi semacam keharusan, bahwa ketika kita bertemu apalagi sesama muslim, yang keluar pertama doa keselamatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi orang yang menerima ucapan salam itu wajib membalasnya. Ya, kalau jamaah dalam kumpulan orang itu cukup diwakili sebagian. Ya, jadi tidak perlu diulang lagi oleh juru jawab kabeh. Nah, itu melebihi tuntutan yang sesungguhnya. Nah, awuduha atau kembalikan persis ucapan selamat dari orang itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah notok. Jawabnya awuduha atau kembalikan persis ucapan selamat yang kamu terima. Ya, jadi cukup waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah lengkap ini tidak usah ditambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa sholawatullahi alaihi wa ridwanuhu. Kalau ingin lebih baik, kan perintahnya dijawab bi ahsana minha, yang lebih baik. Kalau sudah notok segitu ya segitu, mungkin ditambah ramahnya, begitu ya, semangatnya, suara. Kalau ingin lebih baik, sedangkan Rasulullah memberikan tuntunan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hakul muslimnya ala muslim kila ma iya ya Rasulullah wala ajalla kita berpasang di adanya. Hak orang Islam yang Islam itu kata Rasul ada 6. Satu di antaranya ialah apabila saling bertemu maka saling mengucapkan salam. Apakah kita yang dulu atau orang yang duluan? Dia
tidak ada tambahan ta'alum. Entah teman-teman kita yang lain dengan dalil sendiri barangkali kita hormati itu, tapi kita di lingkungan pesantren Muhammadiyah memang yang suka nambah-nambah itu gak nambah lu gak enak. Di koyoke nganggep Rasulullah itu kurang sempurna, terus ditambah. Ada warahmatullahi ta'ala, ya ada yang menyatakan tidak apa-apa, tapi lapos itu munjuli sing wis pas. Apa-apa yang sudah sempurna ditambah itu malah cacat. Nek ana wong lahir ndak seluruh sitok wae kok loro. Nek ana wong drijine 6 tangan itu gak malah sempurna tapi malah cacat. Ya, lebih dari ajaran yang mestinya soal ibadah itu namanya bid'ah. Ya, syarat diterimanya amal itu pertama masyru', ada tuntunan. Karena kita tidak tahu jalan surga itu yang mana, kecuali yang punya surga yang bisa menjelaskan, yaitu Allah dan Rasulnya. Ada yang ingin melebihi saja dengan Allah dan Rasul. Yang kedua ikhlas, dikerjakan murni karena Allah, baru diterima. Tidak menambah dengan ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah merupakan amalan yang terbaik bagi umat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, apakah yang terbaik dalam kehidupan kita? Rasul menjawab apa? Saya kira selebihnya ini hanya bersifat menyempurnakan. Jadi sesuai dengan porsi kita, biasanya tidak mau lama-lama. Ya, saya kira bisa kita lanjut sendiri. Tapi saya belum puas kalau ini belum dilanjut dengan paparan yang memang dari sumber keterangan mengenai ucapan selamat yang relatif agak komplit, sehingga kita tahu sosok ajaran salam dalam Islam itu sejauh mana. Ya, ikhwah asatidah yang kami muliakan, mungkin ada komentar ya, atau tambahan atau diskusi dalam bentuk tanya jawab untuk memantapkan, ya saya persilahkan. Kalau salah pramuka Iya. Saya kira tambahan salam Pancasila. Saya kira itu tidak menyangkut akidah ya. Jadi itu luapan apa? Kegembiraan dengan euforia ada di kegiatan apa? Pramuka. Saya dulu apa Pak? Ya kalau itu tidak ada dari ajaran agama dan tidak menyalahi apa kaidah-kaidah yang menyangkut memohon kepada selain Allah, tidak apa, salam lokal. Nanti dalam paparan tertulis itu nanti kita bisa sejauh mana sebenarnya ya agama kita itu komplit sudah, ya tidak ada ranah yang tidak diajarkan. Sepanjang
jalan menuju surga itu sudah disempurnakan. Sepanjang itu jalan menuju neraka sudah diterangkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agamamu sudah aku komplit. Tidak perlu ditambah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku sudah aku sempurnakan. Bagaimana kamu bisa masuk surga? Yang kamu mohon setiap rakaat sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim kriterianya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Di ayat lain diurai, siapa an'amta alaihim itu? Minan nabiyyin, yaitu apa? Para nabi. Ada di antara kita yang bisa menduduki posisi nabiyyin? Tentu tidak. Tapi ajaran mereka bisa kita tiru. Wasyuhada, orang yang dapat nikmat itu, yang dijamin surga itu orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh pada umumnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan semuanya itu yang layak, yang bagus sebagai teman kita untuk kita tiru. Kemudian ditutup ghairil maghdub, jangan sampai kami melewati jalan orang yang dikutuk. Ahli tafsir hampir sepakat yang namanya al-maghdub alaihim itu orang yang sudah ngerti tapi tidak mau menjalankan. Orang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau menunjukkan yang benar itu, seperti orang-orang Yahudi. Jadi al-maghdub alaihim itu al-Yahud. Kalau ad-dhallun itu orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat jalan. Iman memang tidak tahu, atau diberitahu orang yang sengaja menyesatkan. Ya. Jadi rasanya kita yang menyempatkan diri untuk mengisi waktu yang sudah ditentukan oleh pesantren ini, kawan-kawan guru, rasanya mari kita manfaatkan ini untuk meneguhkan, sekurang-kurangnya menjadi pendukung moto dari pesantren ini, berakidah sahih. Ya, dulu yang sewu itu ibunya Pak Marzuki kepada Pak Sihab, "Yo ha, saiki salamku kok uwati ngono ha." Waktu itu isih marake radio-radio amatir. Lake salam kangen, salam salam apa? Saya kira itu semua tidak masuk kategori merusak apa? Akidah. Itu hanya bikinan lokal yang memang ekspresi dari menyenangkan kepada yang lain. Dan Islam itu sangat paten supaya membuat suasana tidak sia-sia, gak muspro. Wong sing teko salam sing wis teko suwe. Ya, liyusallim as-shaghir 'ala al-kabir, yang muda kepada yang tua. Ya. Jadi murid kepada guru. Tapi Nabi sering mencontohkan, justru beliau yang mendahului salam kepada anak-anak. Asibya itu dalam rangka apa? Pendidikan, tarbiyah.
Saya juga pernah mempersoalkan kenapa di Gontor itu yang jadi imam itu tidak kemudian mengutamakan kiai, tapi kelas 6. Oh, hadalit tarbiyah, untuk apa? Mendidik. Tetapi juga jangan sampai melupakan bahwa strata imam itu sudah jelas ya. Iya. Aqra'ukum li kitabillah. Lalu akbarukum sinnan. Fa in kanu sawaan. Padha pintere sing paling tua. Tapi pernah di masa Nabi masih kanak-kanak dipersilahkan untuk menjadi imam karena dia masuk kategori aqra'uhum, yang paling banyak hafalnya. Dan Islam memang mengutamakan ilmu. Yang terkenal paham seperti itu Imam Syafi'i. Jadi mari sholat digawe wiritan, langsung digawe ngaji. Itu isih luwih utama digawe ngaji. Mergo ana wong amal gak ana ilmune iku apa? Gak dadi. Begitu. Jadi kalau ada dua tuntutan amal, ya itu yang menjurus kepada pemenuhan ilmu itu yang diutamakan. Saya rasa nggak perlu ditunggu-tunggu. Nek wis gak perlu sing di diskusikno, wis anu kaya wis itu wae. Jam berapa? 4:30. Oh, ya satu wae. Iya. Iku mau nak kene terus. Iya, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kebenaran. Orang pergi ke masjid itu harus berdoa, namanya doa nur. Yang ikhwah asatidah saya kira sering lupa, seperti saya. Allahumma ja'al fi qalbi, dalam hati ini ya penuhi cahaya. Nomor 1, fi qalbi nur wa fi lisani cahaya, wa fi sam'i cahaya, wa fi basari, wa an yamini wa min amami wa min khalfi wa min fauqi wa min tahti, waj'al fi nafsi nura wa adhimli nur. Memang segala sesuatu yang disinari, apalagi sinar dari Allah di seluruh tubuh kita ini, insya Allah mendatangkan ya kejelasan dan pemahaman yang utuh. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.